Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya, untuk tanggal 31 Mei mengakhiri bulan Maret. Ya, jadi apa namanya, kita bahas langsung IHSG. Ya, karena kemungkinan morning briefing gak tiap hari ya, masih sibuk registrasi beberapa hal. Simple. Kalau ditanya market hari ini dari kemarin berhasil ya, berhasil naik. Ternyata dia nggak mau konsolidasi dulu ya. Asumsi pesimis saya berarti belum terjadi ya, belum terjadi ya. Simple, kemana ini ada gap ya. Jadi skenario nextnya yang mungkin terjadi, ini kan gapnya besar ya, soon or later akan dijemput. Jadi secara kemungkinan ya, kemungkinan yang terjadi bisa aja dia akan nutup gap di sini ya, di range hijau ini. After tutup gap ini skenario bagus ya, skenario bagus, dia akan tutup gap. Market kita after tutup gap ya, lihat nanti kan ini ada trend line ya, ini adalah trend line minornya ya. Ini trend line major deh sebenarnya, ini trend line down, trend line majornya. Nah, kalau trend down, trend line majornya bisa ketembus ya, kuncinya kan di breakout trend line ini. Nah, kalau trend line ini bisa ditembus dan bertahan, ya dia confirm continuation secara teori. Tapi akan jadi krusial, pertanyaannya bisa gak market kita bertahan di sini. Jadi itu concern pertama ya. Nah, concern kedua, sekarang market mau nggak mau harus bertahan di atas 7.000 ya. 7.000 berapa nih lah? 6.900 ya. 6.950 sampai 7.000 harus bertahan di middle Bollinger. Ya, psikologis juga, jadi ya ada peluang kalau dia balik ke 7.000 ke bawah ya, hati-hati, dia akan buat swing low-nya lumayan dalam nih. Dia nyari swing low-nya bisa dalam ya, untuk uji lagi nanti ke atas ya. Jadi ini adalah skenario yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Dan sektornya rotasinya cepat ya, sektornya rotasinya cepat, ganti-gantian ya. Jadi kita harus filter memilih gitu ya, sektor mana yang mungkin bisa memberikan profit seperti itu. Oke, langsung aja ya, karena saya juga ada urusan, kita langsung aja cepat bahas winner way. Oke. Nah, winner way ini sebenarnya menarik ya. Jadi kalau ditanya harganya murah gak Om 10? Ya sebenarnya to be honest ya lumayan murah menurut saya ya. Cuman yang jadi problem ini broker repo ya. Untuk winner ini jelas broker repo ya. Lalu juga way-nya juga kelihatan repo ya. Ini buang semua yang nampung retail. Nah, kalau terjadi seperti ini masih abu-abu sebenarnya. Sebenarnya kalau ditanya waran di harga 10 sih udah murah ya, kalau mau spekulasi uang dingin. Tapi dengan kasusnya si winner ya, ini jadi resikonya jadi lumayan besar. Bukan gak mungkin bisa dibawa turun lebih dari 10. Ya banyak kasus kayak dulu kebak ya, kebak way itu diturunin sampai 4. Nah, kalau kita beli di 10, total amit-amit diturunin sampai 50%, psikologis pasti nggak kuat. Jadi ya tergantung money managementnya kuat atau enggak ya. Dan kalau mau beli ya pastikan uang dingin. Doit masih dengan cerita yang sama ya teman-teman ya. Doit masih dengan cerita yang sama. Kemarin di hari apa nih? Tanggal 27 ya. Tanggal 27 ya, masih ada distribusi, kelihatan nih TP, AZ, BB ya, masih ada distribusi meskipun terlihat udah beberapa yang nampung. Karena apa? Karena ya secara teknikal seperti yang udah kita bahas, Doit kan memang di support ya, di range support gitu ya. Cuman apa daya ternyata nggak mampu dan lanjut turun gitu ya. Dan kalau ini terjadi lagi ya, kalau terjadi seperti ini lagi ya sudah patah ini ya. Ini patah, trennya patah gitu ya. Dan apa namanya, dia akan uji next support. Berapa next support ya? Ada di sekitar sini ya, mungkin 400-an kali ya, 380 sampai mungkin dekat-dekat 400 ya, 380 sampai sekitar 400. Ini kan support yang kuat. Jadi menurut saya bagi Anda holder Doit atau yang baru mau serok, bisa coba pantau di range 400-an ya, bisa coba, karena demandnya besar di 400. Jadi asumsi harusnya cost bandar juga mentok di sini ya, akan berbondong-bondong untuk nahan. Menurut saya seperti itu ya. Jadi distribusinya kalau masih berlanjut ya kita nggak bisa lawan kayak gitu ya. Lalu nextnya SMBR
Hari ini SMGR saya nggak tahu ada event apa ya. Cuman SMGR ini volume breaknya kencang banget. Bisa masuk watchlist ya. Karena volume breaknya dengan kencang banget untuk SMBR, meskipun belum mengkonfirm apapun sih. Ya dia belum mengkonfirm kenaikan uptrendnya dan sebagainya, ini belum confirm. Jadi kita cuma bisa masuk watchlist emiten ini volnya break kemarin. Ya, volnya break kita bisa masukkan ke dalam watchlist. Oke, nextnya friend. Ya friend menarik kalau dia ini kan berhasil balik lagi ya. Berhasil balik lagi di sekitar 80-an ya, kepala 8 masih menarik. Target double bottom mungkin bagi yang optimis dengan breakoutnya di 89 sebagai penentu ya. Jadi kalau double bottomnya ini pas ya. Kalau double bottomnya pas maka targetnya ke 89. Ya atau nanti kalau kita lihat EMA-nya nanti kan perlahan turun nih. Nanti bisa ketemu di sini. Ya jadi mungkin bisa aja double bottom sekaligus breakout EMA 200 sekaligus ya reversal ya, reversal untuk tren pendek. Ya ini harus di maintain gitu ya untuk friend. Ya ini tinggal tergantung Anda. Dari kemarin sih asingnya Akum ya. Jadi untuk friend bisa dimasukkan ke dalam watchlist juga. MDLN hari ini naik juga signifikan ya, cuman kepentok resist nampaknya masih ya di 94 ya, di range 9294 ada resist yang lumayan. Jadi ya hati-hati kalau mau entry bisa minimal ya di 85 ke bawah lah. Jadi ada potensi akan reject dulu, tapi as long as dia di atas berapa? 80 kali ya. 79 ya. 7981 di atas ini saya rasa masih oke. Ya, masih bisa lanjut untuk swing up. BRMS masih sideways, belum ada perubahan. Arto masih melanjutkan technical rebound, mungkin target pertama kena Bollinger Tengah ya. Atau kalau kita lihat Bollinger Tengah ini pas banget nih, teman-teman. Ya, di sekitar 10.000 lah taruh ya. Target 9.600 sampai 10.000. Ya ini mungkin target Arto nih. Ya target rebound. Ingat ya ini belum uptrend. Ini baru technical rebound menggenapi. Jadi kalau mau kita lihat garis besar nih dia lagi semacam pullback. Ya, nih. Nah, ini kan breakout ya. Kalau kita asumsikan ya. Dia breakout lagi koreksi. Ya, habis koreksi apa yang terjadi? Salah, ini kan buat apa ini? Dia buat wedge falling. Ya, dia buat falling. Jebol. Kalau jebol apa yang terjadi, teman-teman? Lanjut turun. Nah, ini yang kemungkinan terjadi. Tapi kalau ternyata dia bisa balik ke 10.000 dan sebagainya, ya itu beda cerita ya. Cuman secara teori karena dia downtrend, ada peluang dia reject di sini. Nah, ini angka-angka krusial 9.500 sampai 10.000 bisa dijadikan watchlist ketat kita. Gitu ya, watchlist ketat kita. Medco oke, closingan bagus ya, after breakout dia masih bertahan meskipun candle-nya tipis-tipis ya. Jadi belum ada buying power, tapi ya yes, harga oil lagi tinggi. Masih tinggi, jadi ini salah satu komoditas yang belum ke-trigger banyak. Ya bahkan gas pun itu udah gerak semua ya. Yang biasanya dia lagging banget itu udah gerak. Nah, tinggal minyak nih. Kalau nikel dan batu bara udah on ya sebenarnya dari beberapa waktu lalu. Jadi minyak nih belum ke-trigger. Ya, Medco bisa dipantau. Breeze on support ya. Batas 1400, jebol 1900 out ya. Kepik tadi ini gerak ya. Saya nggak tahu sih ada apa ini. Ya, tak ya. MNC Group ya. Ini saya nggak mantau ya untuk kepik. Suli masih ARB yang nggak kaget karena kan emiten kayak gini memang sulit dipredik ya. Lalu kalau ini ARB mungkin the best choice kita entry itu di 85 sampai 82, which is 1 sampai 2 kali ARB lagi mungkin kita bisa pantau ya. Untuk Suli BSML saya nggak pernah main ini gorengan yang memang digoreng banget sama salah satu pihak, jadi skip. Unilever ini sebenarnya sudah notice ya. Kita kemarin Unilever tuh TP di sini. Menu sore ya. TP tuh di sini. Closingannya kecil-kecil buat low baru hari ini. Paraboliknya pindah, closingan di atas EMA. Ini hati-hati nih. Nggak kuat bertahan di last defense di 4580. Saya rasa dia akan koreksi pendek dulu ya. Dia akan konsolidasi dulu untuk sementara waktu. Ya, dia akan trading range-nya akan menyempit. Tapi secara teknikal menurut saya sih Unilever masih layak ya. Cuman yang jadi problem dia gagal lagi buat high baru. Nah inilah yang menandakan kenapa Unilever masih downtrend. Karena dia nggak mampu nggak buat high yang ini 5.400. Nggak mampu, apa yang terjadi? Rejection.
Nah, ini yang selalu terjadi Unilever dari tahun ke tahun ya. Jadi dia coba naik ya, coba naik tapi nggak lebih tinggi. Gitu ya. Nggak lebih tinggi, coba naik nggak lebih tinggi, coba naik nggak lebih tinggi. Coba naik nggak lebih tinggi, coba naik nggak lebih tinggi, coba naik nggak lebih tinggi, coba naik nggak lebih tinggi. Jadi ya siklus downtrendnya masih berlangsung, cuman jangka pendek masih bisa dipantau ya. ADCP ini konstruksi ya. Kita lihat konstruksi beberapa waktu terakhir memang lagi gerak ya, lagi uget-uget. Cuman ADCP ini kan memang agak sedikit ekstrim ya. Overall ada support yang udah kebentuk ya. Supportnya udah kebentuk di sekitar berapa ini teman-teman ya? 72 ya. 7273 nampaknya supportnya udah kebentuk nih. 7273 jadi ya menurut saya udah oke sih. Ya 7273 oke. Kalau mau tunggu breakout ya itu di 85. 84. Jadi breakout di 84 ya mungkin mengkonfirmasi ya dan mungkin bisa rame kalau jebol 84. Om S kasih rekomendasi free dong buat kamu. Hah? Om S kasih rekomendasi free buat kamu. Berarti saya dong. Oh iya, kita karena Hot Championship udah mulai season 8 yang Mirai. Kita di VVIP ada Project Alien Stock. Jadi kayak dulu dari season 7, season 6 kita selalu cuan dari emiten-emiten gorengan dari list-list yang sudah kita analisa. Gitu ya, dan itu di VVIP ada namanya. Lepin. Wah. Ini emitennya sakral ya. BOB aja sih. Ya BOB di 515. Biasanya emiten ini kalau memang breakout kencang. Ya jadi biasa deh kalau sekali breakout nih kayak gini udah rally. Ya jadi better BOB di 515. Bisa pantau lah ya, cuma Lepin sih tipis banget ya. Saya nggak mungkin entry, emitennya tipis. Train kalau nggak salah hari ini BO meskipun closingannya agak tipis ya, tapi saya rasa bisa dijadikan kesempatan untuk entry besok. Ya. Itu bisa dijadikan kesempatan dengan entry besok, batas akhir secara swing di 490. Ya, minimal sih dia harus di atas 500 sebenarnya untuk trend ya, untuk confirm dia BO. Nah, kalau dia confirm BO ya tinggal maintain ya. Next resist ada di sini berapa nih? 550 jelas. Nextnya ada gap kecil di 600, dekat 600, 590. Ya, nextnya udah di 700-an. Ya, ini target-targetnya yang untuk trend. Cuman jangan FOMO, mungkin bisa entry pas koreksi. Ya, NPGF kita juga terakhir cut loss ya. Kita cut loss di sini ya. Kita cut loss di sini ketika open. Kenapa? Karena distribusi gila. Jadi apa namanya? Dari seminggu terakhir ya, semenjak ARB ternyata EP dan MK-nya buang, atau kalau mau kita bisa perhatikan dia cut loss. Ya, kalau kita bisa perhatikan dia cut loss. Ya kalau kita lihat nih siapa namanya, coba volume tertinggi ya, misalnya MG beli di berapa rata-rata 122 ya. NPGF itu volume dari oke, agak mundur ya, berarti dari Maret ya. Ya ini pun MG EP pun pegangnya masih banyak ya. EP pegangnya masih banyak. Contoh MG beli di berapa? 113. Jual di berapa? 105. Ya, cuan apa enggak? Enggak, cut loss-nya dalam. Jadi entah kenapa saya perhatiin dari awal bulan Mei akum-akum yang dibuat ya, termasuk apa namanya si MG terutama ini yang ngebuang banyak banget, itu dia cut loss. Jadi ya tekanan jualnya tinggi. EP pun juga sama ya. Beli di 118, jual di 118. Ya, jadi bandar-bandarnya memutuskan untuk cut loss ini gede juga. LS 116, 109. Jadi mostly banyak yang cut loss, ya distribusinya besar dan ya sudah. Ya, kita terpaksa out. Gitu ya. Apakah ada peluang rebound? Emiten yang turun seperti ini pasti ada harinya rebound. Cuman kalau saya sih saya nggak membiasakan untuk berharap dia rebound. Cuman kalau Anda mau ya ini di sekitar 86 88 nih ada range support ya yang cukup oke, cukup kuat ya. Kalau kita hitung ARB sekali lagi mungkin besok. Nah, bisa dipantau nih ya, atau yang mau balas dendam di NPGF mungkin spekulasi. Ya. Jadi yang ngerti ARB Hunter silakan. GZCO aja dia. GZCO masih ketahan di 200 ya.
ini dia overall masih sideways sih ya, dengan batas 200 pendek. Kalau dia nggak komitmen di atas 200, hati-hati ya, dia agak akan main di bawah, area bawah. Ya jadi untuk GZCO kuncinya di 200 aja sih. Third, kena pemantauan khusus, tapi emitennya dijaga ya di 8990. Jadi mau spekulasi bisa ya, tunggu dia selesai dicabut dia punya X-nya. Ya pemantauan saham bisa arah 35%. Nah ini biasanya bisa digoreng. Ya cuman third masih tipis-tipis. BBHI habis launching turun, apakah sudah selesai? Ya kita nggak tahu, tapi satu hal yang pasti ini kan emiten yang gerak karena waktu itu memang momennya lagi oke. Ya jadi patah jebol di bawah EMA 200, nggak bijak kita mau expect dia tiba-tiba besok arah. Meskipun bisa ya, bukannya nggak bisa, bisa, tapi kan nggak bijak. So saya rasa trend downnya sudah confirm ya, dia buat low baru. Jadi ya saya sih skip dulu. Untuk chart per closing sekarang saya skip. SM Gear kita bisa masukkan ke watchlist. Ya SM Gear ini juga downtrend, jangan salah ya. Jadi ini mirip Unilever. Dia kalau dari kemarin tuh hampir nggak mampu buat high baru. Jadi dia selalu membuat high, lower high, lower high, lower high. Ya ini cuman sekali, habis itu ngeprank ya. Habis ini ngeprank. Ya ini dia naik tapi nggak lebih tinggi. Ya nah ini naik, kalau dia bisa lebih tinggi dari 7500-an, 7576 lah ya. Karena kan ini pas banget dengan EMA 200. Nah mungkin ini bisa jadi ciri reversal pendek gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Tapi kalau belum ya hati-hati, karena posisi downtrend kita beli di resist bisa dibanting gitu ya. Bantingannya bisa cukup dalam. Oke, saya rasa mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. So thank you teman-teman semua ya. Ditunggu aja. Nanti saya mau info nih, untuk teman-teman free di grup free kita, nanti kita kasih bot gratis gitu ya. Jadi kita kasih bot gratis mungkin di bulan Juni kalau persiapannya udah, bot charting. Jadi ya hitung-hitung kontribusi saya untuk mengedukasi teman-teman dan memberikan fasilitas biar teman-teman di pasar modal bisa bertahan gitu ya. Jadi buat yang belum join grup free kami silahkan join. Oke, saya rasa cukup. So thank you. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.